مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Menjaga kebersihan, kerapian. Nabi SAW gemar menggunakan siwak setiap mau masuk atau ketemu orang. Gak pernah ditemukan bau busuk di mulut beliau. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, kalau kami bertemu dengan Nabi SAW, kami temukan, kalau kami bersalaman dengan Nabi, kami temukan bau wanginya sampai 3 hari. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian di kepala beliau, di rambut beliau, cairan yang kadang-kadang netes sampai ke hidung beliau SAW. Dan Nabi SAW dikatakan dalam riwayat selalu meletakkan serbuk wangi di tubuh beliau dari batang leher sampai ke kaki beliau, disuruh istri yang letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Islam mengajarkan dari hadis Nabi juga yang lain, 5 hal fitrah dijaga oleh seorang muslim: khitan, potong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan. Kebersihan disuruh jaga. Jangan malah muslim tapi luar biasa kotor pakaiannya, penampilannya kumuh. Tidak seperti itu saudaraku. Dan tidak harus orang kaya raya baru bisa rapi kan gitu. Harusnya dia jaga, harus jaga bersihan. Jangan kesannya orang Islam itu masjidnya kotor, pakaiannya kotor, kendaraannya kotor, tidak mau berubah gitu kan. Semuanya serba kacau semua. Ini kena salah paham dengan kalimat zuhud. Zuhud sebenarnya teman-teman sekalian adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Ini definisi yang benar. Tadi kan yang awal yang salah, meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini yang salah. Di dunia boleh ditinggalkan. Karena dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu, kejar bagianmu yang Allah janjikan di akhirat, surga, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Boleh orang nikmatin dunia itu. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing, gitu kan? Pernah memang Nabi di rumahnya pernah kehabisan makanan, iya. Tapi ini bukan berarti Nabi miskin, enggak. Nabi SAW waktu melamar Khadijah itu memberikan mahar 20 ekor unta. 1 ekor unta ini harganya kalau kita anggap yang murah saja 3.000 rial, 10 juta, gitu kan? Berarti Nabi SAW kasih mahar 200 juta kepada Khadijah, gitu kan? Nabi SAW orang mampu, bukan orang tidak mampu. Tapi beliau suka bersedekah, beliau suka sederhana, ya tidak berlebihan. Itu memang betul ada. Jadi perlu difahami masalah ini. Baik, poin yang keempat. Setelah bersyukur, bersedekah, menikmati yang halal dan thayyib, meninggalkan yang haram. Ya, dan ingat teman-teman sekalian, semua yang halal pasti baik buat kesehatan kita. Semua yang haram buruk buat kita. Jangan dilakukan sudah. Gitu kan? Dan kita bisa lihat sekarang subhanallah, khamar, ditemukan banyak bukti-bukti tentang buruknya, babi, dan apa saja yang Allah haramkan pasti buruk buat kesehatan. Tinggal Anda cari sendiri, data-datanya pasti ditemukan luar biasa. Dan sekarang ini, saya temukan data terakhir di Jepang, orang-orang Jepang asli pun kalau masuk supermarket, mereka mencari makanan-makanan yang sudah dikemas, itu yang ada label halalnya. Karena mereka tahu kalau halal pasti jauh dari hal-hal yang buruk. Orang non-muslim yang menyembah matahari, sekarang cari makanan halal. Gitu kan? Emang sudah begitu. Bagaimana Anda orang muslim kalau tidak cari yang halal? Mestinya begitu. Yang keempat teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki kita adalah memperbanyak istighfar. Secara khusus masalah istighfar. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan, ya, ditahan oleh Allah, belum dikasih, ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan. Karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menahan. Bisa saja kita mau coba masuk proyek, gagal. Coba istighfar kepada Allah SWT. Kan? Jadi memang ada dosa yang mengganjal. Intinya begitu. Pernah ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Datang 3 orang ini, dan Hasan Basri ini juga terkenal dengan kesolehannya. Kalau ngomong selalu surga, neraka, rahmat dan taubat dan azab. Itu saja berputar perkataannya Hasan Basri rahimahullah. Jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat. Ada 3 orang datang satu hari, antri di rumahnya. Yang satu masuk mengatakan, wahai imam, wahai kiai, wahai ustaz, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi belum dapat anak. Sudah 10 tahun nikah nggak dapat anak. Kami sudah ikhtiar ke tabib ini, minum itu, tapi belum juga Allah takdirkan. Apa saran Anda? Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, bukan kerjakan istighfar, perbanyak. Terus lisanmu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah terus diucapin, jangan berhenti. Gitu. Maka kemudian keluar orang tersebut. Masuk orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya, sakit terus.
Kalau sakit saya sampai nggak bisa tahan, rasanya pengen mati saja karena sakitnya. Sudah coba berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Amalin, pulang. Datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya udah lama bekerja banting tulang. Mayoritas waktu saya sehari kerja keras. Tapi saya tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kota itu. Di kota Basra, di Irak. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah 3 orang ini. Lalu kemudian istri Hasan Basri bertanya, wahai suamiku, ketiga orang ini tadi butuh satu mungkin dikasih modal, mungkin satu ditunjukkan tabib yang tepat, mungkin obat. Kenapa Anda cuma suruh istighfar saja? Kenapa enggak istighfar diikutin dengan yang lainnya? Dikasih modal, dikasih obat. Kata Hasan Basri, wahai istriku, tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar dan sekarang tinggal mereka terbuntu, tertutup di sebuah pintu yang mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saya mengingat firman Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh ini surah nomor 71 ya. Ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh surah nomor 71 ayat 7 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar, kata para ulama tafsir, bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop, terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat, dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari 4 madhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Madhab yang keempat. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana nggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid, ada satu masjid, masuk masjid itu sholat berjamaah. Orang nggak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto, tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini, nggak kenal. Habis sholat maghrib, Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran. Azan isya dia ikut sholat. Selesai isya, Imam Ahmad pergi ke pojok masjid, mau geletak tidur. Marbot masjidnya datang, dekatin. Wahai syekh, syekh ini dalam bahasa Arab 3 artinya. Bisa satu dari 3. Bisa orang tua, syekh. Bisa orang alim, bisa orang kaya. Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi syekh dianggap orang alim gitu. Bisa saja orang tua gitu kan. Dipanggil, hai syekh, orang tua maksudnya. Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, nggak kenal orang siapapun di kota ini. Besok pagi saya mau pergi, nggak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu nggak ada penginapan kayak kita sekarang, banyak hotel segala gitu. Kata marbotnya nggak bisa, masjid nggak boleh tidur. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad, kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot, masya Allah, istiqamah nih gitu. Keluar dari masjid, ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad lihat orang yang sudah pergi, Imam Ahmad lihat ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Wahai syekh, ngapain sini? Musafir, mau tidur, nggak ada tempat nginap. Nggak bisa syekh. Teras pun nggak boleh, peraturan. Ini saya bilang tadi istiqamah luar biasa nih. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong ke jalanan. Waktu saya lagi didorong ke jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, syekh, dipanggil Imam Ahmad, silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini, ini kios saya, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silakan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Dia bilang, ada satu perilaku penjual roti ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang, setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam,
Itu sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus lisannya nggak pernah berhenti nih astagfirullah wa atubu ilaih, kecuali Imam Ahmad bilang saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti istighfar lagi, selalu begitu. Kata Imam Ahmad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang sudah lama, dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua seumur sama Imam Ahmad, sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik, dia bilang sudah lama, dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, ma samaratu istighfarik, apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Loh ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini, tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbol masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktekmu, ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Dari memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazamah selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Yang kelima teman-teman sekalian, untuk mendatangkan rezeki adalah ketakwaan. Takwa sudah saya jelaskan dari subuh tentunya, tapi kita ringkaskanlah kepatuhan kepada Allah. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Allah bilang tinggalkan, tinggalkan. Wajib atau sunnah kerjakan semua. Yang haram dan makruh tinggalkan. Udah, hidupnya untuk agama sudah. Ini namanya takwa. Orang yang bertakwa Allah janji untuk berikan kepadanya rezeki. Di antaranya darinya adalah surah At-Talaq. Ini sudah tadi pagi kita jelaskan. At-Talaq surah 65, ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang luas dari masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, gitu kan? Jadi jelas sekali takwa akan mendatangkan rezeki itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah. Ada beda tawakal dengan tawakul. Tawakal ini teman-teman sekalian menyerahkan hasil usaha kita, ya, menyerahkan hasil setelah berusaha. Kalau tawakul menyerahkan, ya, sebelum ada usaha. Contohnya begini, ada riwayat Bukhari menjelaskan ada seorang sahabat Badui dari padang pasir, sahabat Nabi SAW, datang bawa untanya, datang ke masjid ingin dengar ceramah. Begitu tiba depan masjid, dia tidak mengikat untanya, dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Dia nggak ikat, dibiarin untanya. Lalu dia masuk ke dalam masjid. Begitu masuk kakinya dalam masjid, baru satu kakinya masuk ke masjid, yang satu masih di luar, untanya lari. Dikejar sama dia. Unta ini teman-teman sekalian hewan yang susah sekali untuk ditangkap. Karena unta ini bisa hidup di padang pasir 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Lari unta itu, dikejar sama dia nggak dapat. Sudah capek dia nggak bisa dapat lagi, untanya sudah lari, dia kembali ke masjid. Pengajian Nabi SAW sudah bubar. Unta hilang, ilmu hilang. Dia masuk masjid, dia sedih. Lalu Nabi SAW tanya dia, kenapa kau? Dia bilang, ya Rasulullah, kisahnya begini. Kata Nabi SAW, kamu salah. Iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal ala Allah. Baru tawakal. Kunci dulu mobil dan motormu, baru tawakal. Kalau kita niatkan tawakal, Allah akan jaga. Allah SWT akan jaga. Di dalam ayat Al-Quran tadi surah At-Talaq sama surah nomor 65 ayat 3 Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kata ulama, pemberi rezekinya, gitu kan, penolongnya, gitu kan, penyembuh penyakitnya dan seterusnya. Itu namanya, itu mana daripada hasbuh. Yang ketujuh teman-teman sekalian, silaturahim. Silaturahim ini penyebab datangnya rezeki dan memperbanyak. Perlu kita ketahui, silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Makanya kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian.
Saya sarankan sini teman-teman, mulai malam ini kalau bisa, coba ingat-ingat siapa kakeknya, ayah kakeknya. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, tanya, buat jalur nasab. Karena Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita siapa, ayahnya siapa, berapa bersaudara, nikah sama siapa, saudara-saudaranya, punya anak siapa. Jangan sampai kita ketemu sepupu kita di jalan, nggak tahu gitu. Ada rahim dengan kita, gitu kan. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena akan memudahkan kalian silaturahim. Silaturahim. Jadi ini harus yang punya hubungan kerabat ya, hubungan darah. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, kata Nabi SAW, kata seorang sahabat, waktu dia bawa satu kantong dirham, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, saya mau sedekahkan. Ada dua orang target saya. Yang satu muslim umum, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang susah, yang satu muslim, punya hubungan kerabat sama saya dan susah. Yang mana saya bantu? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Dan puncak silaturahim teman-teman sekalian adalah kedua orang tua kita. Teman-teman di sini yang pendatang, ya. Juga tentu yang mukim, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua Anda masih hidup, jangan sia-siakan. Kejar sedekah paling afdal ke mereka tuh. Silaturahim teman-teman sekalian. Pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari 1 menit aja. 1 menit aja. Telepon tuh ayah, ibu, tanya kabarnya. Ayah, ibu baik, ada kebutuhan? Oh enggak ada nak, baik doain ya. Mereka bilang semoga kau selamat nak, sudah luar biasa tuh. Telepon mereka. Teman-teman banyak di Indonesia, di Jakarta saya temukan yang memang merantau. Akhirnya orang tuanya cuma ditelepon setahun sekali. Ah gampang nanti kalau Idul Fitri mudik sekalian ketemu. Tapi kalau teman-temannya tiap hari telepon, kalau nggak telepon temannya dimarah-marahin, kenapa nggak telepon, tiap hari dicari. Ini gimana cara? Padahal orang tua itu puncak silaturahim. Teman-teman coba renungin.